Terus 2020 ada Rimi ini refill ke Milioweb, jadi dia join ke Iwar, jadi under Iwar sekarang. Terus Ini daerah di Yorpelan, masuk ke Yorpelan atau di refill ke-nya jadi pulau-pulau itu? Iya, yang di pulau-pulau itu. Hmm. Terus yang 2020 kita punya direktur baru. Tapi menarik banget ini, maksudnya prosesnya benar-benar bertahap dari awal gitu, yang kayak Mbak Ayu sampaikan. Di Norway pun masih zaman dulunya sebelum si SN-nya dibikin, bakar sampah, buang ke laut, atau nggak ada bedanya sama di Ibu Pertiwi gitu. Tapi dengan proses yang mereka jalanin tahap bertahap, akhirnya bisa sampai kayak sekarang ya. Iya. Tapi dia mulainya lumayan cepat, jadi dia 1894 itu udah mulai ada proses-proses lah. Oke. Minta izin direkam. Silakan mau share apa lagi nih? Mungkin ada pertanyaan mungkin ada dari sejarahnya teman-teman dari sejarahnya. Tadi Mas Eko nanya masalah BUMD ya, itu tadi makanya sekarang namanya jadi ICOS ya. Ya. Intercommunal Self-Scout. Ya. Tanya sedikit, silakan. Ada seksi yang mengolah sampah menjadi listrik juga atau energi gitu? Nanti ini sistemnya nanti ada bagi gimana proses pembuatan air minum, terus dari limbah jadi biogas, terus jadi yang cell tadi, terus sama gimana yang kegiatan yang di forus. Cuman nggak ada yang liatin untuk dari ke listrik gitu, cuman kalau yang di forus itu cuman ditunjukin kayak, soalnya aku juga nggak terlalu tahu gimana sebenarnya proses yang mereka dari sampai jadi energi gitu, cuman bisa tahu gimana proses mereka kayak ngesortir sampah yang misalnya kayak orang plastik pun tuh, di plastik tuh masih ada kayak kemarin kan ada yang peraturan baru yang boleh buang kaleng. Nah nanti kita bisa lihat di prosesnya itu gimana dia ngesortir dari yang plastik sama yang kaleng, terus yang plastik itu nanti ada kelanjutannya lagi kemana gitu. Oke, makasih, nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak salah kantor-kantor di Forus itu listriknya disuplai sama Ivar kalau nggak salah. Saya juga setauku sih sebenarnya bukan listriknya ya, tapi WAM ya. Jadi pemanasnya yang disuplai dari situ. Kalau listriknya kayaknya belum pernah dengar. Ya, heatingnya betul. Ya. Iya, kita lanjut aja Mbak Ayu, silakan. Ya, saya mulai dari air minum dulu ya. Boleh. Kelihatan videonya? Kelihatan. Oke. Er vårt viktigste næringsmiddel, og de fleste av oss er enige om at vannet vi får i kranen vår hjemme smaker friskt og godt. Sebentar, ini mau saya translate langsung ke Indonesia atau mau selesaiin videonya sambil translate nanti terakhir? Enaknya Mbak Ayu aja, gimana? Bebas. Oke. Dan sambil kita stop jelasin dikit gitu kali ya? Boleh. Men har du noen gang tenkt på hvor vannet kommer fra? Eller hvorfor det er så godt? Jo, det er takket være en spennende prosess som foregår på Langevatn vannbehandlingsanlegg. Ble med oss en tur ut da. Drikkevannsproduksjon begynner med nedbør som samles opp i innsjøer. Det ser kanskje rent ut ved første øyekast, men la oss ta en nærmere tid. Med nedbøren følger det med en del uønsket organisk materiale fra terrenget som gir brun farge, lukt og smak på vannet. Avføring fra dyr i området kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter. I tillegg er nedbøren sur og har et lavt innhold av kalsium. Dette gjør at vannet tærer på vannrørene. Vi må derfor fjerne alle mikroorganismer, lukt og smak, redusere fargen og
hindre at vannrørene tæres i stykker. La oss se hvordan vi gjør det. Jadi di sini dibilang sumber air minum kita itu dari Romswan atau Stolswan di Bjerkheim dan dari Storawan yang di Gjesdal. Jadi semua itu dikumpulin terus dikirim ke Ivar yang Langewan. Langewan ini daerahnya dari Ålgård itu lurus. Sirdal situ ya. Ya, terus masuk ke kanan terus masuk ke dalam gitu. Oke, jadi di Langewan itu dikumpulin di situ gitu ya? Iya, jadi airnya itu dikumpulin di situ terus diproses di situ. Jadi tempat proses air minum di Ivar itu ada di 3 tempat, yaitu satu di Langewan itu yang paling besar sebenarnya. Terus yang kedua yang di Kolkarhaya, yang di Strand Kommune, terus sama yang di Hausya, yang di Hjelmeland Kommune. Jadi yang kita di sini dapatnya itu yang dari Langewan. Gitu. Prosessen starter med at flytende oksygen fraktes til anlegget. Oksygenet ledes til en ozongenerator, der det omdannes til ozon. La oss se hva som skjer når det tilsettes vannet. Inne i et ozonkontaktkammer vil ozongassen effektivt fjerne parasitter, bakterier og virus, og bryte ned det organiske materialet i vannet til mindre biter. I dette steget reduseres fargen i vannet, smak og lukt fjernes, og de fleste mikroorganismene blir drept. Unntaket er en luren parasitt som heter Cryptosporidium. Den tåler ozon godt og kan slippe unna i dette trinnet. Vannet renner videre via et luftetårn til marmorfilteret. Jadi yang seperti yang dia bilang di proses pertamanya itu ditambahin ozon di prosesnya itu. Jadi terus nanti ada dia ruang ozon di situ diproses airnya fungsinya untuk mecahin molekul colornya. Jadi molekul colornya itu jadi pecah jadi partikel yang lebih kecil. Terus mikroorganismenya itu juga bisa mati. Di situ cuman ada satu yang parasit yang nggak mati yang namanya Cryptosporidium. Ya, terus dari proses ozon ini sebenarnya sudah mulai reducing di warna, aroma, sama rasa di air minum itu. Ya. Ini ozon ini apa sih? Gas. Gas ya. Ozon gitu ya. Ini saya iseng browsing. Kayak di Yula gitu juga ada yang namanya ozon generator. Ya oke lah, ukuran kecil tapi ternyata hal yang umum ya untuk produksi ozon dan itu fungsinya untuk membunuh partikel-partikel ini. Ya. Terus proses selanjutnya dia ke marmor filter namanya. Marmor inneholder mye kalsium. For å løse det opp tilsettes kullsyre, og etter 30 minutter har kalsium og pH-verdien i vannet økt betraktelig. Denne vannkvaliteten er gunstig for at de snille og naturlige bakteriene i neste trinn skal trives. Vi skal videre til biofilteret. Her spiser snille bakterier opp de små bitene som er igjen etter det organiske materialet ble brutt ned av ozon tidligere. Fra biofilteret skal vi videre til UV-desinfeksjon. Oke, jadi dari yang proses ozon itu terus dia ke marmor filter namanya. Jadi sebelumnya tuh dia tambahin dulu CO2, kulsira yang dia maksud CO2. Jadi pH-nya tuh diturunin dulu. Jadi bikin pH 6, sekitar 6. Marmor itu sebenarnya batuan yang tinggi kalsium. Jadi nanti kalsiumnya itu bereaksi dengan CO2 yang tadi yang udah ditambahin untuk jadiin airnya jadi alkali. Jadi pH-nya dinaikin jadi pH 8. Oh ya, terus yang di biofilter itu, biofilternya ini mengandung jadi banyak organis yang baik gitu. Jadi dia makan partikel-partikel yang tadi udah dipecah yang diproses ozon. Terus sama nanti dia lanjut Her sendes det ut ultraviolette stråler Ja, som tar vekk ke UV. bakteriene,
og parasittene. Banditten av en parasitt som slapp unna tidligere, vil nå gå på en skikkelig smell. Vannet som nå har en veldig god kvalitet, ledes inn i et stort basseng på anlegget. Herfra går det ut i en 31 kilometer lang hovedledning som kommunene kobler seg på. De leverer det rene vannet hjem til deg. Så nå vet du hvor vannet ditt kommer fra, og hvorfor det smaker så godt. Vannbehandlingsanlegget på Langevatn bidrar til at vi får kortreist vann av ypperste kvalitet rett ut av kranen. Det er noe å være stolt av neste gang du tar deg et glass vann. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Indra, pertanyaannya tadi tentang sampah yang dari rumah, kita bahas di yang berikutnya ya. Ini topik air dulu. Ya, air minum dulu. Ada yang mau ditanya masalah air? Gimana sampai kita dapat air keran yang sangat fresh Ya, tanpa jadi bahaya? begitu Ya. selesai katanya airnya tuh langsung dikirim ke. Jadi setiap komuna itu punya kayak tangki penampungan air, dan nanti dari tangki penampungan air itu yang nyebarin ke rumah-rumah. Mau nanya nih, Surya nih. Ya. Silakan, Mr. Franz. Itu kan kapasitasnya berarti besar ya di yang di tempat kan ada 3 deh, yang mainnya kan tadi yang di mana ya? Ya. Langevatn. Itu pernah terjadi ini nggak ya? Kayak problem sehingga membuat prosesnya itu nggak sempurna gitu. Itu apa gimana ya itunya? Jadi kita tuh kalau misalnya, jadi dia ada kayak reserve. Jadi kalau misalnya prosesnya yang ini rusak, jadi dipindahin ke kolam yang lainnya gitu. Jadi misalnya kayak proses ozonnya gitu, nggak cuma satu ruang gitu. Kalau misalnya ada masalah yang di sini, nanti dia ganti ke yang satunya gitu. Jadi dipastikan selalu ada proses. Ada supply terus gitu ya. Dan berarti dia juga menampung lebih dari yang dibutuhkan gitu. Jadi benar-benar nyediain kontingensinya, disiapin sama mereka. Iya. Oke. Mau nanya? Boleh? Silahkan. Bayu Lulu. Mau nanya. Mau nanya kan sampai di keran rumah kita itu ada air panas, air dingin. Itu pembagiannya di mana? Terus kandungannya sama apa beda gitu? Itu ya. Itu aku nggak tahu ya gimana caranya dia bisa panas ke dingin itu. Kalau nggak salah, saya nebak-nebak aja ini. Kalau nggak salah supply-nya sama semuanya, tapi yang satu masuk ke termostat kita gitu, masuk ke pemanas air. Jadi memang dari situ yang entahlah, katanya kan kayak kalau minum sebaiknya dari yang dingin ketimbang yang panas, tapi switch-nya di lokal di rumah masing-masing. Nggak tahu kalau panas itu merubah si komponen air di dalamnya apa enggak. Kayaknya lu nggak tahu juga lu. Ya, coba nanti ditanyain ya di kantor, ditampung dulu pertanyaannya. Menarik. Tadi Rizky ada pertanyaan, Rizky, masalah yodium. Apa pertanyaannya? Kita bacain. Benar nggak kandungan yodiumnya kecil kalau air di sini? Sebenarnya dia ada kayak tes lab, jadi dia kayak ada labnya sendiri di setiap pabrik itu ada labnya. Jadi dia ngadain, saya juga kurang tahu apa dia tesnya tiap hari atau misalnya 2 hari sekali. Cuman ya kalau kandungan yodiumnya seberapa besar itu saya nggak tahu ya seberapa besarnya. Tapi kurang lebih di sini apa ya? Dia ada quality control terus ya Mbak Ayu, masalah si airnya gitu, dan di situ kayak ada yang kondisi ideal air seperti apa, yang nggak bagus dikurangin, yang bagus ditambahin, sehingga si komposisinya tetap ideal gitu ya. Ya, dan kalau misalnya itu
air hasil pengolahannya itu nggak sesuai sama spek yang harusnya, jadi nggak boleh keluar gitu. Itu dibuang kemana? Atau diolah lagi? Diolah lagi. Jadi dianggap sebagai raw one, jadi dianggap sebagai air yang belum diolah gitu. Jadi diolah lagi. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari Hendra nih. Pipa distribusi ini tanggung jawabnya Komuna atau IVAR? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Jadi kayak yang kejadian yang waktu aku tinggal di Sanes itu, dia sempat airnya itu kalau jam sibuknya orang-orang mandi itu tiba-tiba air kita itu kecil sedikit. Nah itu jadi orang-orang sekitar situ bikin kayak surat ke Komuna, terus Komuna jadi memperbesar daya tampungnya gitu. Ternyata itu alasan pindah ke Shelta. Enggak itu juga sih. Sanggi mau gimana? Nggak, mau ngomong aja Nggi, bantu jawabnya pertanyaan dulu. Kalau kata Sanggi ini kalau air panas pemerintah nggak bisa jamin karena pemanasnya itu sistem rumah atau kompleks masing-masing gitu. Jadi ya sih, soalnya setauku kita nggak ada yang namanya air panas, air dingin. Jadi proses penanganan pengolahan air itu ya udah air yang datang ke rumah. Jadi sebenarnya ya air dingin itu. Jadi ya mungkin sebenarnya kayak yang uang pompa yang ada kita di rumah itu yang nanti yang manasin air itu, kayaknya sih begitu. Soalnya kalau urusan rumah saya kurang tahu sebenarnya. Ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita mau lanjut. Mas ya silahkan Bang Doni. Ya, mau tanya aja, kalau distribusi distribusi airnya itu tanggung jawabnya IVAR juga atau yang lain? Dua-duanya, Komuna dan IWAR. Oh, oke. Ya. Bisa cerita dikit maksudnya dua yang tanggung jawab gimana tuh Mbak Ayu? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kayak misalnya distribusinya ini misalnya kok mampet nih misalnya di daerah sini nih, nanti kan Komuna nih misalnya yang ngelapor ke si IWAR kan, misalnya orang yang lapor ke Komuna terus habis itu lapor ke IWAR, terus habis itu nanti sama IWAR kan ditindaklanjut kan, gitu, terus dia tindak lanjut kalau misalnya untuk ganti pipa kayak gitu itu IWAR. Oke. Ya, yang ngelakuinnya. Tapi kalau misalnya masalah lain yang bukan punya si IWAR, Komuna. Bagi-bagi Jadi cari tahu dulu misalnya masalahnya ini apa gitu kan. Menarik banget, menarik. Terus itu termasuk dengan pengolahan air kotornya nggak? Air kotornya nih maksudnya limbah. Ya, limbah. Itu termasuk dalam divisi one itu bukan? Oh bukan, beda lagi. Bukan, beda lagi ya? Ini yang one ini yang hanya air minum. PDAM. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh aman kan, ada beberapa negara yang air limbahnya itu yang setelah diproses itu yang nanti dijadikan air minum. Betul. Tapi kalau kita di Rogaland enggak, jadi aman. Di Rogaland aja apa seluruh Norway? Seluruh Norway sih. Norway nggak pakai air limbah. Oke. Karena kita banyak air, jadi nggak pakai air limbah. Setelah diproses baru dijadikan. Iya, karena saya dengar ada beberapa negara yang begitu kan. Jadi air limbahnya difilter lagi, dibersihin lagi, terus dibalikin lagi ke konsumer. Iya, enggak. Nah, kok ini enggak ya? Enggak. Oke. Pak Hendra, ada yang mau tanya Pak Hendra? Iya, izin tanya Mas Angga, Mbak Ayu. Lanjutin pertanyaan saya tadi sih. Saya penasaran kalau misalnya ada gedung, kita bikin gedung atau bikin rumah baru, itu distribusi pipanya itu izinnya ke Komuna atau ke IVAR ya? Minta harus ke Komuna. Harus ke Komuna ya. IWAR itu hanya kayak menggaranti kalau air minum itu sampai ke rumah-rumah dan kualitasnya benar gitu. Itu yang tanggung jawab IWAR. Tapi kalau misalnya kita ada pembangunan rumah, rubah pipa ini itu, terus itu nanti ke Komuna. Oke. Jadi network itu lebih tanggung jawab Komuna ya?
Ya, Dan IVAR lebih ke quality airnya, supply dan quality air. ya. Oke. Iya. Sip, kita lanjut ke... Ada pertanyaan, silakan Bang. Ayu. Silakan Bang. Tadi Ayu bilang sumber air untuk Stavanger, Sula, dan Sandnes itu berasal dari Langvanne. Sekarang bagaimana mengidentifikasi kalau terjadi kontaminasi seperti kontaminasi E. coli di beberapa tempat di Sula? Sementara di Stavanger dan Sandnes tidak ada terkontaminasi. Ya, aku baca itu beritanya. Jadi itu sebenarnya bukan kesalahan dari proses yang di Langwan. Jadi kemungkinan, katanya ada kemungkinan, jadi itu lagi ditindaklanjutin lagi, jadi akan dites lagi, dites lagi. Kemungkinan pertama kesalahan tes katanya, terus yang kedua kemungkinan kan setiap komune itu ada bak penampungan airnya. Jadi kemungkinan kalau misalnya itu sebenarnya bukan di Sula, tapi cuma satu daerah. Soalnya kan Selta ini juga Sula kan, tempat saya tinggal itu tempat kita baik-baik aja gitu. Jadi satu daerah yang di Sula itu yang kemungkinan katanya bak penampungannya yang ada masalah. Oke. Gitu. Makanya itu lagi dites ulang. Jadi kemungkinan apa salah tes atau baknya yang bermasalah gitu. Di Grannes. Di Grannes ternyata. Di Grannes. Makanya perut saya masih baik-baik aja Bang. Ya, saya juga baik-baik aja, cuma kaget sih pas baca itu, pas lihat lagi, oh Grannes bukan. Ya. Jadi di situ quality controlnya memang kayak di Langvatannya ada, begitu sampai ke per komune di bak penampungannya di situ ada quality control lagi sebelum supply ke rumah-rumah ya. Iya. Oke. Kita lanjut ke komoditi berikutnya Mbak Ayu. Selanjutnya. Menarik banget nih, teman-teman pasti banyak banget pertanyaan. Selanjutnya kita ke pengolahan limbah rumah tangga. Jadi kayak Bang Doni atau Indra tadi ada pertanyaan mengenai ini, kita dengerin dulu Mbak Ayu aja yuk. Ya, ini yang dari toilet kita kira-kira kemana? Trekker ned i do, så tar du del i et kretsløp som bidrar til produksjon av biogass og gjødsel. Og på toppen av alt holder havet rent. Hvordan det mulig? Jo, dypt inne i fjellet på Mesjarvik ligger sentralrenseanlegget på Nord-Jæren. Et av de største og mest avanserte renseanleggene i landet. Her inne skjer det mange spennende prosesser som vi nå skal se nærmere på. Avløpsvannet fra regionen ledes til Mesjarvik via en 8 kilometer lang tunnel som starter i Bjerksted. 4 pumper lufter opp til 4000 liter vann i sekundet inn i anlegget. Her fjernes grovpartikler og søppel. Dette sendes til forbrenning, mens vannet føres til et basseng hvor fett og sand fjernes. Her tilsettes litt luft som gjør at sanden synker, og fettet legger seg på overflaten. Sanden suges opp fra bånden og vaskes før han deponeres. Fettet skrabes av og behandles videre. Vannet føres så inn til et filteranlegg med 20 trommelfiltre. Her fjernes alle partikler som er over 0,1 millimeter. Slammet på filterduken spyles av og pumpes videre til biogass og gjødselproduksjon. Fra filtrering renner vannet videre til 3 store bassenger hvor bakterier renser vannet. Vi må ganske nærme for å se hva som skjer. I den første delen av bassenget er det ikke oksygen. Dette legger til rette for bakterier som kan fjerne ekstra mye fosfor fra avløpsvannet. I neste zone tilsettes luft, hvor bakteriene spiser de organiske stoffene, vokser og lagrer fosfor i cellene sine. Til slutt fordeles vannet til 12 sedimenteringsbasseng. Her synker bakteriene til bånn og samles som slam. Det rene vannet ledes til havet via utløpstunnelen. Men hva med alt slammet vi fjerner i renseanlegget? La oss ta en titt.
Slammet fra renseanlegget og slammottak pumpes til 3 råtne tanker, hvor bakterier i løpet av 15 til 20 dager bryter ned de organiske stoffene og lager biogass. Biogassen renses, CO2 vaskes ut, og det tilsettes litt propan før overføring til gassnettet. Etter biogassproduksjon avvannes slammet før det tørkes. Tørkinga sikrer hygienisering før gjødselproduksjon. Det tørre slammet tilsettes ekstra næringsstoffer før det produseres gjødselpellets som selges til både inn- og utland. I Mesjarvik utnyttes virkelig ressursene i avløpsvannet. Dette er både spennende og sirkulært. Så selv om du kanskje ikke har tenkt over det før, så er det en helt unik prosess som blir satt i gang når du trekker ned i snora hjemme. Og magien skjer dypt inne i fjellet i Mesjarvik. Menarik banget nih. Ternyata untuk ngurus kotoran aja investasinya canggih banget ya. Iya. Mas Eko tadi ada pertanyaan mengenai septic tank. Di kita tuh di sini ada septic tank kayak di Indonesia gitu nggak sih? Ditampung dulu di septic tank sebelum masuk ke networknya. Iya. Ada juga. Ada juga. Ini aku masih bentar. Sama kalau bisa bantu jelasin dikit Mbak Ayu tadi yang proses videonya kalau mau share lagi sedikit yang bagiannya sebelah mana? Sanggi gimana Sanggi? Ada yang maksudnya ditranslate dulu mungkin. Oh, sambil ditranslate. Oke. Atau mau direkap juga boleh, direkap aja. Oh, iya jadi sebentar sambil keputar. Så tar du del i et kretsløp som bidrar til produksjon. Boleh di-share screen lagi. Og på toppen av alt, holde havet reit. Hvordan er det mulig? Jo, dypt inne i fjellet på Mesjarvik. Mbak Ayu, boleh di-share screen lagi. Oh, oke. Aku pikir aku lagi share screen. Tunggu sebentar. Ini ada pertanyaan berapa biaya per liter air bersih yang keluar dari IWAR. Waduh, kalau biaya saya kurang tahu ya. Mungkin itu bisa tolong dicekin. Biaya produksi air bersih per galonnya berapa gitu. Oh, waduh, ya. Ditampung dulu pertanyaannya. Ditampung dulu. Udah kelihatan lagi YouTube-nya? Sudah kelihatan. Og mest avanserte renseanleggene i landet. Her inne skjer det mange spennende prosesser som vi nå skal se nærmere på. Avløpsvannet fra regionen ledes til Mesjarvik via en Jadi semua limbah rumah tangga yang ada di semua komuna ini dikumpulkan di Bjärstedt. Terus nanti dari Bjärstedt ini dikirim ke Mesjarvik. Ya, itu panjangnya sekitar 8 km. Terus lebar tunnelnya itu sekitar 3,5 meter. Gede ya? Gede ya. Jadi kita bisa jalan di tunnelnya itu. Ya. Kotoran orang Serogalan itu. Enggak juga sih sebenarnya, saya pernah sekali. Oh iya? Iya pernah. Jadi kita udah siap-siap dengan baju kayak orang mau tes corona gitu yang putih, Drak gitu. Jadi pas itu ditampung dulu. Jadi karena kita pengen lihat apa banyak pasir di dalam tunnel ini gitu. Jadi di stop dulu yang 8 meter ini, ditampung dulu. Jadi kita lihat jalan situ ternyata nggak sekotor yang ini ya sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau kita lihat di film-film tuh kan kayaknya jorok gitu. Enggak, jadi dia
kayak ngelewatin tunnel jalan gitu. Cuma ya nggak seperti tunnel jalan ya. Cuman nggak kotor juga, nggak yang bau nggak strong gitu juga nggak. Oke, Gitu. menarik. Mungkin karena kecampur dengan air flushnya itu ya. Jadi kan konsentrasinya nggak terlalu besar itu. Ya, jadi air flushnya kan banyak. Ya, apalagi kalau pas lagi musim hujan itu. Jadi gini, karakteristik wastewater yang datang ke Merseyawik ini berubah setiap hari gitu. Jadi kita tuh kayak nggak bisa ngepatokin, misalnya hari ini nih patokan harusnya kita prosesnya kayak gini nih. Besok kita nggak bisa pakai patokan kita yang hari ini gitu. Karena karakteristik air yang masuk ke kita tuh berubah-ubah. Jadi kalau misalnya ada hujan, itu dia airnya jadi kayak konsentrasinya tuh jadi berkurang. Jadi dia bercampur sama air hujan. Tapi kalau misalnya kayak musim panas yang panjang kayak beberapa minggu kemarin itu konsentrasinya jadi naik. Ja, begitu. 8 kilometer lang tunnel som starter i Bjerksted. 4 pumper lufter opp til 4000 liter vann i sekundet inn i anlegget. Her fjernes grovpartikler og søppel. Dette sendes til forbrenning, mens vannet føres til et basseng hvor fett og sand fjernes. Jadi di sini air limbah itu kita ada penampungannya. Setelah itu kita ada 4 howat pumpa. Jadi kepala pumpa ya kalau diartikan. Ya. Main pumpa. Jadi dia yang pumpa ke anleg, ke plant kita. Terus sebelum proses pertama itu adalah rista. Rista itu kayak filter. Ya, jadi dia yang misahin cairan dan solid. Ya, jadi solidnya itu ditampung, terus nanti dikirim ke yang diforus, terus airnya lanjut ke renseanlegg kita, ke proses. Her tilsettes litt luft som gjør at sanden synker, og fettet legger seg på overflaten. Sanden suges opp fra bunnen og vaskes før han deponeres. Fettet skrabes av og behandles videre. Jadi di sini proses pertama itu adalah kayak kolam penampungan pasir dan fat. Jadi di situ ditambahkan luft biar dia memisah antara fat sama pasirnya. Pasirnya itu nanti dengan proses disedot gitu, dicuci terus jadi pasir. Nah pasir ini nanti diambil sama company yang untuk bangun rumah gitu. Jadi dia pakai itu buat proses pembangunan lah gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Surya. Wastewater dari drain sama septic tank itu berarti gabung semua sampai ke sini? Iya, gabung. Sama kayak komponen pasir itu dari mana kah? Apakah kita mengeluarkan pasir juga? Jadi dalam perjalanannya ke Bjerkstad itu dari rumah-rumah ke pipa di dalam itu, di tanah itu, nah itu tuh kan tanah-tanahnya kan ada pasir. Oke. Jadi dari situ masuknya pasir-pasir itu. Makanya kalau ada hujan, itu produksi pasir kita banyak. Tapi kalau sedikit hujan, hampir nggak ada. Kadang malah nggak ada. Pertanyaan. Ya. Tadi kan Surya tanya soal wastewater ya. Yang dibilang wastewater itu apakah yang misalnya selokan-selokan yang di luar untuk nampung air hujan atau yang dari rumah-rumah juga? Gabung. Oh gabung, jadi yang dari luar juga? Iya. Ya itulah mungkin pasir-pasirnya ya? Iya. Oke. Kebayang. Mantap pertanyaannya Mas Doni. Jadi kebayang. Ya, ini lanjut? Apa masih ada pertanyaan? Lanjut. Vannet føres så inn til et filteranlegg med 20 trommelfiltre. Her fjernes alle partikler som over 0,1 millimeter. Jadi ini filternya. Slammet på filterduken spyles av og pumpes videre til biogass og gjødselproduksjon. Fra filtrering renner vannet videre til 3 store bassenger hvor bakterier renser vannet. Vi må ganske nærme for å se hva som skjer. I den første delen av bassenget det ikke oksygen. Dette legger til rette for bakterier som kan fjerne ekstra mye fosfor fra avløpsvannet. I neste zone tilsettes luft, hvor bakteriene spiser de organiske stoffene
vokse og lagre fosfor i cellene sine. Nah, jadi dari filter tadi, yang sludge-nya itu lanjut ke proses kayak vertiker nanti untuk biogasnya, terus air limbahnya masuk ke bioproses, jadi kayak kolam gitu. Jadi proses pertamanya kayak dibikin anaerob, terus proses keduanya aerob. Pertanyaan Mbak Ayu. Ya. Ini instalasi yang Mbak Ayu perlihatkan itu yang ada di Bjerkstad atau yang di mana? Instalasi yang lagi ditunjukin prosesnya di ini. Oh, ini yang di Mersjavik. Di Mersjavik. Oke. Ya, jadi Bjerkstad itu kayak penampungan dari semua sumber limbah semua komuna. Terus dari Bjerkstad itu dikirim ke Mersjavik. Nah, ini prosesnya ini di Mersjavik. Oke. Ya. Fordeles vannet til 12 sedimenteringsbasseng. Her synker bakteriene til bånn og samles som slam. Det rene vannet ledes til havet via utløpstunnelen. Men hva med alt slammet vi fjerner i renseanlegget? La oss ta en titt. Slammet fra renseanlegget og slammottaket pumpes til 3 råtne tanker, hvor bakterier i løpet av 15-20 dager bryter ned de organiske stoffene og lager biogass. Mbak Ayu, ya. Tadi kan si air yang sudah difilter dan dimatiin tadi katanya dibuang ke laut tuh. Ya. Nah, itu di mana lokasinya tuh? Ada kedalaman tertentu tentunya supaya dia bisa. Iya, jadi dia dibuang dengan kedalaman 80 meter di bawah permukaan air laut, itu yang di Hoste Infuren. Jadi yang laut yang pas sebelahnya Mersjavik. Oke. Ya, itu dengan kedalaman 80 meter. Ya, terus jaraknya itu 1,6 km dari land, dari darat. Jadi di tengah-tengah laut. Tengah laut ya. Di situ juga tentunya udah di research juga kenapa boleh di situ bahwa airnya nggak masuk lagi ke dalam Harfjord atau macam-macam ya. Ya, jadi di situ kita ada kamera. Ya, ada kamera yang maksudnya kita bisa lihat gimana hewan-hewan yang di daerah sekitar situ gitu. Oke. Terus pernah ada videonya. Coba nanti saya cari kalau masih ada waktu. Jadi ditunjukin, jadi hewan-hewan itu hidup baik-baik aja. Oke. Sebenarnya limbah kita ini juga kan setelah proses itu tuh kita ada kayak standar. Misalnya ini sama kayak air juga. Kalau misalnya standarnya ini harusnya misalnya COD-nya berapa, BOD-nya berapa, fosfatnya berapa, terus habis itu ya nitrogennya berapa, itu semua ada standarnya. Kalau misalnya itu nggak sesuai standar, itu misalnya kita proses ulang, ya. Terus ya kalau seringnya sih sudah semua di bawah standar ya, sesuai standar. Mau nanya nih. Ya. Mbak Wibi, ya. Itu kameranya apakah bisa diakses publik? Nggak bisa. Oh, bisa ya. Dan saya juga nggak bisa ngakses itu, jadi bos-bosnya itu aja yang bisa ngakses. Kita cuma bisa lihat misalnya tiba-tiba ada kayak video dia liatin gitu, oh ini misalnya kondisi di lautnya ini baik-baik aja gitu. Ada mungkin nggak permanen kali videonya, inspeksi. Enggak kayaknya, enggak permanen. Jadi cuma kayak misalnya pas mereka mau lihat gitu, atau misalnya buat misalnya ada kayak mau di publik kayak kemarin itu pas ada direktur baru gitu, jadi ya dihidupin kameranya gitu. Om Wibi mau mancing situ kayaknya spot mancing itu. Iya banget itu. Iya itu lumayan banyak yang mancing di daerah sana kayaknya. Pasti bagus itu. Tapi kan gemuk ikan ya. 80 meter di bawah laut. Iya. Kalau mancing biasanya berapa meter di bawah laut? Benangnya harus panjang banget. Oh iya. Kayaknya sih kalau ini pokoknya pas itu kan sempat discuss juga sih ini sama waktu baru-baru masuk gitu kan. Aku bilang ini aman nggak sih sebenarnya
kita buang itu. Habis itu ya katanya makanya kenapa kita buang di 80 meter kedalamannya bersama 1,6 km dari darat gitu, karena dengan kondisi seperti itu tuh berarti itu aman gitu, karena air itu kan begitu masuk ke laut juga kan bercampur dengan air laut kan. Betul. Gitu. Jadi tidak membahayakan. Ya. Bayu, Ya. nanya, itu kan tadi kan menunjukkan berarti di setiap rumah tuh ada network di bawah tanah ya yang mengolah si air kotor ini. Nah kalau mengolah, jadi yang di rumah mengolah menampung. Ya. Ngambil sama nampung di. Nah berarti kalau ada katakan satu rumah di satu komune yang dia jauh dari mana-mana, katakanlah dia di gunung lah, ada kan beberapa rumah kita kan ada yang mungkin di kota, ada yang di gunung. Nah itu yang kalau kita mau bikin katakanlah satu rumah di gunung, itu kewajiban komune juga yang menyediakan pipanisasi untuk penampungan dari rumah sampai ke tempat pusat penampungan yang di satu komune itu ya. Itu yang bikin harga itu mahal. Harga itu jadi mahal sekali. Iya. Iya. Terus sebenarnya sih ada beberapa tempat pengolahan limbah juga yang kayak misalnya ini yang paling besarnya sih sebenarnya yang di SNYOT ini, yang di Mersjavik ini yang paling besarnya. Tapi ada yang kecil-kecil juga, yang kayak di Oltedal, yang di Wik, kayak gitu. Jadi maksudnya sekarang juga IWAR itu udah mulai nggak cuman kayak improve atau bangun yang di sentral, tapi yang di kecil-kecil juga dibangun juga gitu. Nanti saya tunjukin ini di mana aja. Pantesan kayak di Prisketolen tuh juga WC umumnya nggak bagus-bagus amat karena nggak ada. Karena lokal kan, septic tank aja dia. Septic tank aja ya dia nggak pernah ada ya. Iya. Kalau nggak ada saluran buang, biasanya dia bikin di sini yang WC-nya itu yang natural composting dia. Kayak yang di minta ampun ya? Itu. Yang kayak di Dalsnuten itu kayak gitu juga ya Mas ya? Ya. Oke. Ya. Menarik. Lanjut Mbak Ayu. Lanjut. Jadi ini udah mulai masuk ke proses untuk menghasilkan biogas. Jadi sludge itu jadi lumpur yang dari proses penanganan limbah tadi kan, airnya kita buang ke laut, terus lumpurnya itu nanti kita lanjut jadi kayak dibikin vertikal, jadi konsentrasinya itu dikentelin, jadi air kayak dipres airnya kayak kita meres kelapa, airnya itu lanjut ke proses. Nah terus lumpurnya itu dikeringin, jadi sekitar kayak persentasenya itu sekitar 5%, jadi masih 95% masih mengandung air. Nah itu lanjut ke proses yang untuk menghasilkan biogasnya ini. Tapi selain itu dia ditambahin dengan limbah makanan yang dari kayak hotel, terus dari toko-toko makanan yang dibuang-buang yang gak laku, misalnya buah-buahnya yang busuk. Itu terus dari rumah sakit juga, nah itu dikirim semua ke Mersjavik ini, nanti dihancurin, terus dicampur dengan limbah lumpur dari proses penanganan limbah kita ini. Kalau mat afal rumah tangga nggak ke campurin sini? Nah mat afal ini nanti kan dia ke forus dulu. Nah nanti dari forus itu kan karena mat afal rumah tangga itu belum tentu semuanya mat dan belum tentu jadi kadang ada plastik masuk gitu-gitu, ada kadang apalagi kalau dari restoran itu masih ada sendok, garpu kadang kecampur di situ, dan jadi dipisahin dulu. Nah terus ya makanan yang sudah jadi makanannya aja nanti dikirim. Oke. Jadi buat nambahin vitaminnya gitu. Jadi kayaknya itu nyambung pertanyaan Indra tadi. Indra kayaknya pertanyaan sampah umum, tapi kalau kita lihat di mat afalnya rumah tangga aja, ternyata dikirim ke forus, nanti ujungnya ke SNYOT Mersjavik ini ya. Ya. Pertanyaan Mbak Ayu, ini IFAR itu hanya untuk menangani limbah rumah tangga aja atau ada dari industri juga? Yang grodalan yang dari industri. Jadi ya
Tergantung lokasi. Ya, tergantung lokasinya. Jadi kayak yang kenapa dibikin di Grodalan itu karena di situ banyak pabrik, terus sama ada yang buat pembunuhan hewan itu, apa ya istilahnya? Slaughtering. Ya, slaughtering ya. Slaughtering itu, nah itu limbahnya itu masuk ke Grodalan. Oh, oke. Gitu. Dan prosesnya Grodalan itu agak beda sama proses kita yang di Mersjavik, cuman nanti terakhirnya juga dia sama. Lumpurnya itu nanti dia menghasilkan biogas, terus sama nanti menghasilkan pellet. Under IFAR semua ya? Ya, under IFAR semua. Oke. Beda cabang. Ya. Ayu, ada pertanyaan satu. Ya. Itu menyambung dari Bang Doni dan tadi yang namanya keren itu Franz Brown. Itu apakah limbah rumah sakit digabung dengan limbah rumah tangga? Kalau iya, bagaimana membedakan waste water? Karena kan limbah rumah sakit banyak mengandung bahan-bahan berbahaya. Iya, kan kita ada kayak, kita nggak analisa sendiri, itu nanti kita ada kayak analisa kirim keluar, itu buat ngelihat unsur-unsur chemical yang masih ada di wastewater kita, terus sama kita juga ada kerjasama sama UIS, jadi UIS itu kayak menganalisa kayak kerang, yang di laut tempat kita buang limbah itu gimana sel-selnya gitu, apa dia berbahaya apa enggak gitu. Jadi kita masih banyak kerjasama kayak UIS, IRIS untuk menganalisa itu. Jadi di sini industri itu nggak bikin pengolahan limbah sendiri ya. Jadi itu under IFAR. Ada beberapa industri yang punya pengolahan limbah sendiri. Kalau nggak salah kayak susu, Q itu kalau nggak salah dia punya pengolahan limbah sendiri. Terus ada juga pengolahan limbah yang SAR yang di Tananger, itu dia untuk Farley, Aflop gitu. Jadi kayak yang dari minyak, nah yang dari offshore itu pengolahannya di sana. Iya. Dan itu yang mengevaluasi semuanya itu siapa? Under IFAR atau ada kayak kementerian sendiri? Kita semua itu nanti bakal nge-report ke yang Filkeman. Jadi Filkeman itu yang kayak mempertanggungjawabkan environment yang ada di daerah kita. Ya, jadi kayak aku nih, kayak Aflop nih, limbah ini nanti kan kita ada kayak rutinitas lab itu yang ngetes. Nah, nanti reportnya itu kita kirim ke Filkeman. Tanggung jawab. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjain gitu. Jadi kalau ada masalah Pemda, balik lagi ke Pemda ya, Pemda yang ngurus semuanya. Iya. Gitu. Jadi tanggung jawabnya sebenarnya besar juga. Ya. Banget. Ya. Mantap. Iya, kita lanjut dulu yuk, Mbak Ayu. Ya, ini proses biogasnya. Jadi ini di IWAR yang SNZ itu, jadi kita itu kayak dibagi dua gitu. Yang satunya ini untuk ngurusin Rensa Anlek untuk proses wastewater treatment-nya. Terus yang sebelah sininya itu untuk kelanjutannya, jadi kayak gas behandling istilahnya. Jadi untuk menghasilkan gas gitu. Jadi di SNZ itu kita tadinya ada 4 proses engineer, tapi 1 udah keluar, jadi sekarang 3. Jadi 2 orang untuk di wastewater-nya, 1 orang untuk di biogasnya ini. Kalau saya konsentrasinya yang di proses pengolahan limbahnya. Biogassen renses, CO2 vaskes ut, og det tilsettes litt propan før overføring til gassnettet. Etter biogassproduksjon avvannes slammet før det tørkes. Tørkinga sikrer hygienisering før gjødselproduksjon. Det tørre slammet tilsettes ekstra næringsstoffer før det produseres gjødselpellets som selges til både inn- og utland. I Mekkjarvik utnyttes virkelig ressursene i avløpsvannet. Dette er både spennende og sirkulært. Så selv om du kanskje ikke har tenkt over det før, så er det en helt unik prosess som blir satt i gang når du trekker ned i snora hjemme. Og magien skjer dypt inne i fjellet i Mekkjarvik.
Tadi ada pertanyaan tuh dari Surya, kenapa sih di dalam gunung gitu si plant-nya? Apakah karena bau atau lebih ke lahan aja, penggunaan lahan, nggak mengganggu yang di atasnya? Kemungkinan untuk mempermudah transfer air limbahnya yang sudah diproses. Jadi karena kan kita ngebuangnya kan 80 meter dalam juga ya. Di dalam ya, jadi dengan kita dibangun pembangunannya di bawah, jadi mempermudah ya aliran airnya. Aliran airnya. Terus tadi Wibi ada tanya juga, kan ada produksi CO2 tuh. Iya. Nah, itu dipakai lagi CO2-nya untuk kebutuhan lain atau dirilis ke udara? Jadi sekarang itu kita lagi ada proyek untuk memproses gimana untuk menggunakan CO2. Sekarang sih kita buang. Tapi sekarang tuh lagi ada proyek gimana kita menggunakan CO2-nya ini gitu. Oke. Targetnya ke arah sana ya. Iya. Karena tadi kalau nggak salah ada salah satu proses juga yang memang perlu injeksi CO2 kan? Iya. Gimana biar itu CO2-nya bisa jadi lahan Arswendi. Oh ya. Di capture untuk di capture. Boleh mungkin nanti dikirim proposalnya ke Iwan. Menarik. Ya. Ini kita udah lewat jam 1 nih. Udah nggak kerasa. Menarik banget. Sebentar saya mau nunjukin foto-foto. Gimana? Nggak apa-apa Mbak Ayu, lanjut aja kan? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, belum dipanggil. Anak-anak belum teriak-teriak lapar. Belum dipanggil. Ya, ini saya tunjukin gimana unlike kita ya, gimana plan kita ya. Sudah kelihatan? Kelihatan. Jadi ya, untuk wastewater treatment-nya kita ada di Esenyurt yang tadi di Mersjavik, terus ada di Grodalan. Di Grodalan ini yang dari limbah industri. Terus ada di Oltedal. Oltedal ini hampir sama yang di Mersjavik. Wijk juga sama. Terus ini foto-fotonya Rense Anlek kita, jadi wastewater treatment plant kita ya. Ini dia kayak proses dia ngambil sampel. Ini gedung yang di Grodalan, unik ya? Oh ini, pernah lewat. Ya ini Grodalan. Ternyata. Ya. Ini lab yang di Mersjavik. Terus ini juga filter Anlek yang tadi ada 20 filter. Oke. Ya. Ini sama. Ini kolam penampungan setelah diproses sebelum dibuang ke laut. Volumenya berapa liter sih? Berapa banyak sih per hari? Ini kolamnya sebenarnya gini, tergantung air yang masuk. Kalau misalnya pas hujan itu kita bisa kayak tadi kita ada 4 kawat pompa, itu satu pompa bisa 1000 meter kubik. Ya. Gitu. Oke. Terus ini pompa yang di bawahnya. Terus ini proses engineer yang di Grodalan masih single. Kalau ada yang nyari pacar mungkin. Ada ini yang bujang di sini. Terus ini yang di Oltedal, saya juga belum pernah sih ke sini. Oltedal. Ya, ini yang di Wijk ini yang di klep yang masuk lagi ke dalam. Oke. Ya, begitu kira-kira. Menarik banget itu, maksudnya kayak di pabrik susu aja dalamnya ya, bersih kayak gitu. Bersih, jadi pertama-tama tuh juga mikirnya
pabrik pengolahan limbah tuh pasti udah mikirnya bau gitu kan ya, waktu pertama kali kunjungan waktu masih kuliah. Jadi pas lihat, oh bersih banget. Gitu. Dan kita tuh juga nggak bisa ngelihat yang kayak keluar dari toilet gitu. Jadi udah tinggal partikel-partikel kecil, terus tinggal airnya doang. Gitu. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mungkin saya tadi terlambat. Tadi udah dijelaskan IFAR ini struktur organisasinya seperti apa, karyawannya berapa. Sudah Mbak ya? Karena kalau ngeliat kompleksiti ini aja luar biasa gitu loh. Dan di Norway ini katakanlah ini ada di punya berapa besar secara singkat aja sih. Apakah hanya di kota-kota besar, keberadaan yang tadi Mbak Ayu bahas, jadi IFAR ini lebih sekitar Rogaland aja. Ya. Jadi komune-komune di Nordjylland kayak Hundhoek dan tetangganya tuh, itu di daerah Ryfylke situ dan sampai ke selatan sampai ke arah Grodaland tadi ya, juga ke arah timur sampai ke Oltedal dekat Hommershoek dan macam-macam. Ya, jadi kayak tadi ada 12 komune yang bergabung di dalam IWAR itu, yaitu Stavanger, Sula, Sandnes, Gjesdal, Ho, Tima, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp, Suldal. Ya. Sampai ke Hjelmeland ternyata, kayak paling utaranya. Iya. Jadi kalau kayak Hjelmeland itu dia udah punya proses sendiri. Plan sendiri. Berapa karyawannya, Mbak Ayu? Wah. Total karyawannya IWAR ini saya kurang tahu, tapi yang di tempat saya kerja di Mersawik, yang di SNY itu ada 30 orang. Oke, untuk sebesar itu plannya? Wow. 30 orang. Ya saya juga kaget pas lihat cuma 30 orang. Dan 30 orang itu include 5 orang larling. Larling itu apa ya? Larling. Magang. Ya, trainer. Jadi sebenarnya kita 25. Tapi memang berarti udah sangat otomasi banget semuanya ya, Teh? Iya. Oke. Ini jatuhnya pelaporannya ke departemen apa ya kalau misalkan contohnya di apa? Filkeman. Ke Pemda. Pemda ya istilahnya kita ya. Pemda ya. Dari Pemda yang lapor nanti ke atasnya. Jadi kayaknya di sini Pemda tanggung jawab sama urusan per provinsi. Jadi Pemda Rogaland ini bosnya. Ini ada jadi pertanyaan kalau di Oslo misalkan di kota-kota lain dia namanya bukan IFAR atau tetap IFAR juga? Ada pengelolaan seperti ini atau ada kalau misalnya kayak yang di arah-arah mau ke arah Oslo itu ada Hias, ada Grimstad, ya ada beberapa tempat lagi ya. Jadi kalau IWAR ini hanya di Nordjylland aja. Jadi beda organisasi ya secara. Beda organisasi. Beda. Oh. Karena tadi Mbak Ayu bilang juga si IFAR ini 50-50. 50% komune yang tadi disebutkan dan 50% privat gitu. Ya, kayak misalnya kayak kita minum, misalnya kita lagi ke Kristiansand, minum air dari kerannya kan beda rasanya. Ngerasain nggak? Apa saya juga ngerasain? Saya ngerasa beda sih waktu ke Kristiansand itu. Jadi kayaknya lebih enak air minum kita di sini dibanding yang di sana. Puas sama kerjaannya berarti. Benar ya? Promosi. Ya. Ya. Ayo kalau ke Trondheim lebih enak lagi airnya. Oh, belum pernah soalnya. Nggak mau kalah. Oh. Karena nggak diolah itu, nggak diolah. langsung dari salju. Ya. Jadi kelihatannya memang pengelolaan air dan limbah ini kayaknya di sini otonomi provinsi ya, otonomi daerah masing-masing. Makanya Ayu bilang Filkeman itu gubernur, semacam gubernur. Ya, jadi ya semacam yang ya gubernur. Jadi nanti gubernur itu ada kayak misalnya Filkeman buat environment-nya, ada buat macam-macamnya. Jadi kita laporannya tuh ke Filkeman yang untuk air dan limbah gitu. Jadi IFAR singkatannya apa? IFAR singkatannya apa? Intercommunal One Aflop Renovation. Ya. Intercommunal One Aflop.
Ya. Van, fokusnya di Van ya malah ya sebelumnya. One, water, ya, AFLOP, wastewater, renovation. Ya. Ini ada pertanyaan tadi kapasitasnya buat berapa populasi? orang? Jadi sekarang itu kapasitas kita itu untuk hitungan 340.000 populasi. Jadi ya nanti ada kayak project selanjutnya di tahun 2025 kalau nggak salah, itu nanti untuk kayak dia udah memperhitungkan nanti untuk sekitar tahun segini ini populasi itu sekitar berapa, kalau nggak salah mereka memperhitungkan 2025 itu 400.000 sekitar ya. Nanti kita ada kayak memperluas lagi, digedein lagi plannya gitu. Tapi ini berarti yang jadi kayak challenge kita di Indonesia ya berarti, karena maksudnya dengan investasi yang IVAR lakukan di daerah Rogaland ini, dan kalau lihat plan yang tadi dibahas lumayan ribet dan pasti mahal, dan coverage-nya 340.000 jiwa gitu. Iya. Sementara populasi di Indonesia yang mungkin satu kota aja udah millions gitu. Ini kebayang sulitnya gitu. Dan proses pengolahan limbah itu kan banyak banget macam-macamnya gitu. Ada kayak chemical, biologi, ada biochemical. Misalnya nih daerahnya kayak ini nih cocoknya prosesnya seperti apa gitu. Kita nggak bisa nyamain misalnya kayak di sini kita pakai biologi, oh ini nanti di Indonesia nih bisa pakai biologi, belum tentu bisa maksimal, bisa optimal hasilnya. Yang tadi Bang Terry tanya, kalau medical waste itu ke arah mana kah? Yang di rumah sakit sama ke Mershavik. Ke Mershavik juga, cuma ada khusus pengolahannya, treatment sendiri ya? Ya. Makanya waktu ada corona, itu kita jadi kayak ada ekstra analisa. Jadi kita juga ada kayak menganalisa kayak kita mendeteksi nih dari AFLOP-nya ini bisa kedeteksi ada orang yang kena corona nggak di daerah kita gitu. Jadi bisa kedeteksi. Cuman pada saat itu belum ketahuan berapa orang ya, cuman bisa kedeteksi COVID sama kalau kita lagi tes corona gitu. Jadi ada yang positif, ada yang nggak positif. Cuman kita belum tahu waktu itu, belum kelihatan berapa orangnya. Mbak, itu modernisasi pengolahan seperti ini sejak kapan, Mbak? Contohnya di daerah Nordjaren Rogaland aja. Tadi di historinya itu telat loh. Aduh. Bangun ya, gara-gara dibully tadi tenis tidur gue. Tadi kayaknya 80-90-an awal ya. Oh, dari udah ya. Jadi kayak tahun 1800-an itu tadi lebih kayak air, terus PDAM, network, kayak gitu. Jadi, tapi untuk ini gimana? Yang di Esenyot, yang di Mershavik itu dibukanya 1992, tapi waktu itu prosesnya masih chemical proses. Mulai bionya itu 2018. Ya, dari 92. Jadi enggak. Tadi juga disebutin bahwa dulu di Norway juga sampah ya dibakar aja, dibuang ke laut gitu-gitu. Jadi kalau dari 92 ke 2020 sekarang nggak jauh-jauh amat. Iya, oke. Kayu, kalau itu limbah industri dari industri migas, terutama dari offshore, itu kan banyak sekali kan. Itu masuk ke Mershavik. Enggak, itu yang di SARS, beda lagi. Itu SARS yang di Tananger. Tapi masih dalam under IVAR berarti ya? Oh bukan. Oke. Bukan ini. Beda. Terus pertanyaan kedua nih kan, tadi kan IVAR kayak semacam satu perusahaan yang mengolah sekitar Rogaland lah. Berarti kan ada IVAR lainnya di filke yang lain kan? Iya. Apakah ada kerjasama misalnya, taruhlah misalnya IVAR kan pasti punya keunggulan teknologi dalam suatu hal, ada nggak kerjasama misalnya untuk menyetarakan standar pengolahan atau standar teknologi, standar otomasi sehingga semuanya tuh optimal di segala provinsi lah? Kalau kerjasamanya secara langsung sih enggak, antara IVAR sama misalnya yang di Hias atau yang di Grimstad itu tuh enggak ada. Cuman kita kayak ada perkumpulan wastewater treatment engineer Norway gitu. Jadi kita suka kontak satu sama lain gitu. Cuman seperti yang kayak tadi kita bilang, enggak kalau yang kayak proses bioproses ini di Norway cuman di IVAR. Cuman yang IVAR Esenyot.
Yang lain masih chemical ya. Ya, jadi kita nggak bisa kontak mereka. Mereka tuh mungkin pakainya sekarang pakai yang kayak filter gitu atau pakai yang kayak biosemi kayak gitu. Oke. Wah, mantap tuh, terutama yang persatuan wastewater engineer itu bagus juga tuh. Tapi kelihatannya potensi pengembangan ke depannya masih besar banget ya. Yeah. Karena untuk skala Norway, standarisasi dan lain-lain itu kayaknya masih bagus, masih terbuka lebar banget kayaknya. Iya, karena teknologi ini berkembang terus. Teknologi ya gimana wastewater treatment gitu tuh berkembang terus. Kayak misalnya kayak sekarang tuh mereka lagi kayak fokus dari lumpurnya itu dijadiin kayak struit, karena kan ada fosfat, ada nitrogen, itu bisa jadi kalau di pipa itu kan jadi kayak berkarat gitu. Nah nanti gimana caranya supaya pipa itu nggak berkarat, nanti ada proses selanjutnya. Jadi yang lagi rame itu sih sekarang. Pipanya pipa apa sih? Pipa beton, pipa baja, tunnelnya itu? Tunnelnya itu baja. Tunnelnya di bawah itu baja. Wah, ini compression engineer bisa tran ke sini nih. Bisa itu. Pensiunan compression. Dan kerja mungkin tradisinya orang Norway ya, kalau kerja itu kan terkotak-kotak tuh. Maksudnya kayak apa nih proses engineer yang se-unlike itu nggak yang begitu bisa ngikutin banget yang proses yang buat biogas gitu. Kadang teman dapat informasinya kayak dari ngobrol-ngobrol sama kolega atau nggak tanya mereka, terus ya gitu. Kitanya harus aktif. Kayu, dua pertanyaan mengenai supply and demand. Yang pertama, pernah nggak supply air bersih misalnya yang dari Sakti lupa namanya, karena suatu hal misalnya lagi musim kering atau segala macam sehingga supply untuk air bersihnya tuh kurang gitu. Pernah nggak kita dalam kondisi seperti itu? Kalau untuk air minum selama ini belum pernah ada dengar kalau kekurangan air ya. Ya. Ada reserve saat tadi kata Mbak Ayu. Jadi si tanknya ada reserve buat take that contingency. Dan kalau ada salah satu tank yang rusak, dia ada backup tank terus. Terus kalau misalnya pernah nggak sekarang sebaliknya, misalnya wastewater tuh sangat banyak banget sehingga 1 atau 2 hari tuh kapasitasnya tuh tidak kita nggak unlike-nya tuh nggak bisa mengolah itu semua gitu. Enggak sih, selama ini masih, karena kan daya tampung yang dibikin itu untuk sekitar 340.000 plus, ya 340.000 plus perkiraannya segitu. Jadi sekarang tuh kita kayak bioproses kita itu ada 3 line, gitu. Jadi kita masih bisa kalau misalnya kayak musim kering, kayak summer kemarin, kita tutup 1 line karena kita mau kayak well alcohol maintenance, terus kita buka 2 line, gitu. Jadi masih cukup so far. Kayaknya pola untuk perkembangan line berikutnya untuk tahun 2025 nanti. Kayaknya mindsetnya pun ketika dibilang sama Ivarnya kayak 340.000 orang, itu juga plus on top of that contingency gitu ya. Ya jadi kayak minimal gitu. Kalau misalnya dia bilang 340.000, jadi minimal 340.000 gitu. Jadi sama kayak lifeboat gitu kayaknya, bilangnya buat 200 orang, tapi ada contingency 100% di atas itu gitu. Iya. Jadi kayak tadi gambar tadi juga sebelum ke Howat Pumpa itu kan kayak ada sumur gede, nah itu yang kita sebut sumpan, jadi kayak tempat penampungan. Jadi kalau misalnya pun kayak Rista kita misalnya ada yang error bermasalah, jadi ditampung dulu di situ. Tuh. Mantap. Ya. Terima kasih. Ini Mas Sakti nurulnya, ayo duduk berdua bersama Kayu. Ya. Ada pertanyaan Ayu. Ya. Saya datang ke sini untuk meeting ini cuma 1 pertanyaan sebenarnya. Sampah plastik dari Norway ini apa dia daur ulang, apa dia ekspor? Nah, ini nanti kelanjutannya nanti yang di Forus ini belum sampai ke situ. Apa mau dilanjutin Sabar, Ayo, lanjut. Ya, ini udah jam 1 ya. Lanjut. Forus. Semangat kita. Nah, semangat. Mbak Ayu, semangat. Saya sih semangat terus saya. Oke, lanjut. Camilan nggak ada nih, Pak Moderator. Camilannya mana nih? Apa? Cemilan? Ada ini saya. Nih, lanjut yang Forus ya, untuk menjawab pertanyaan Mas Teddy, plastik kemana? Silakan sambil dimakan pisang gorengnya. Monggo. Udah kelihatan?
Sudah kelihatan. På Ivar sitt ettersorteringsanlegg på Forus kommer søppelbiler fra hele regionen for å levere Mbak Ayu, mungkin nanti sambil di pause jelasin juga ya. Oh, oke. Siap. levert her og går inn i et eget sorteringssystem. I mottakshallen blir restavfallet grovsortert før det blir matet inn på et transporttog. Store gjenstander blir kvernet opp i mindre biter, og alle poser åpnes før avfallet blir sendt videre til sorteringshallen. Her havner det i 2 trommelsikter som fordeler avfallet i 3 forskjellige størrelser. Ved hjelp av sensorteknologi fra norske Tomra benyttes mye. Jadi sebelum dia ke plastik ini tadi kan dia sortir dulu. Jadi kan kayak rest avfal itu kan ada kayak campuran dari nggak cuma plastik kan, kayak misalnya ada kayak Blaya, Pampers kayak gitu kan. Nah itu nanti buat ditampung sendiri. Jadi ada sensor yang plastik lanjut, yang nggak plastik jatuh ke yang lain. Nær infrarødt lys som kan lese type materiale og kvalitet på avfallet. Sensorene gjenkjenner plasten som skal sorteres, og bruker trykkluft for å skyte det ut. Den utsorterte plasten går videre til en ballistisk separator. Her ristes plasten sånn at lette og flate ting blir kastet oppover, mens tunge og runde ting faller nedover. Sånn skiller med folie og hardplast. I nye NIR-maskiner blir plasten fordelt videre etter plasttype. Ivar sitt ettersorteringsanlegg behandler forskjellige typer plast. Jadi sampah plastik itu sendiri sama tadi Tomra itu proses sensornya, jadi dia bagi jadi 5 jenis plastik, LDPE, HDPE, PP, PET sama PS ini. Ya, nanti ditampung sendiri-sendiri. Dari density-nya dia ngefilternya ya. Ya, jadi dia udah langsung dari sensornya itu udah langsung dibagi-bagi ke sini. Papir, papp og kartong i tillegg til metall. Alt dette går til materialgjenvinning. Alle de utsorterte avfallstypene, inkludert plasten, havner til slutt i separate bur. Innholdet presses sammen i baller, som enten sendes til videreforedling eller til vasking. Det avfallet som ikke er egnet til gjenvinning, blir sendt via et samlebånd til Forus energigjenvinning. Der blir restene brent og gjort om til strøm og fjernvarme. I vaskehallen klargjøres plasten som skal materialgjenvinnes. De forskjellige plastbitene behandles hver for seg. Plasten pakkes opp i små flak som vaskes med varmt vann i flere omganger, før den tørkes i en sentrifuge. Fra plasten blir matet inn i vaskehallen, og til den er ferdig vasket og tørr, tar det bare 30 minutter. De tørka plastflakene blåses inn i ekstruderhallen. I ekstruderen fjernes de siste forurensningene, og plastflakene smeltes om til små pellets. Pelletsen lagres i store siloer, og er nå klar til å bli til nye, miljøvennlige produkter. Alle prosessene blir overvåket fra kontrollrommet. Her har de ansatte full oversikt over hva som foregår til enhver tid. Ettersorteringsanlegget på Forus er et av verdens mest avanserte og innovative anlegg. Etter at anlegget ble satt i drift, blir 30 tonn mer av avfallet ditt materialgjenvunnet hver eneste dag. Banyak banget. Ya, nggak kebayang, maksudnya 200.000, 300.000 orang produksinya 30 ton sehari. Iya. Kita plastik. Oke. Dan itu kan dibuat jadi pelet, nanti dijual lagi untuk
ya dibikin ada beberapa macam, bisa dibikin baju, bisa dibikin plastik lagi. Gitu. Tapi di situ jadinya memudahkan untuk either diproduksi di dalam di Norway atau dijual keluar juga itu udah langsung barang pakai aja kan gitu, jadi material utama orang bikin macam-macam. Ya, jadi kayak ada pabrik sendiri, ada pabrik sendiri atau company sendiri yang menampung itu, dan nanti mereka entah jual kemana gitu. Itu terserah mereka, kita nggak tahu. Gimana Bang Teddy? Puas jawabannya Bang Teddy? Ya, itu statement yang terakhir. Saya tidak tahu kemana dia jual. Itu yang penting sama saya. Bang Teddy mau beli? Bang Teddy mau beli? Oh, Bang Teddy mau beli? Enggak, bukan. Saya ada sumber-sumber tertentu yang mengatakan begitu. Oh, ya. Ngeri. Soalnya kayak marketingnya kayak Iwar itu kan bukan kita sendiri, jadi kayak tadi yang Yotsel yang dari Mersjavik itu Mirorga namanya, jadi dia nanti yang jual kayak fertilizernya itu kemana gitu. Cuman kita tahunya itu yang paling besar yang beli fertilizer yang dari Mersjavik itu Vietnam. Ya, nah kalau yang plastik ini jualnya kemana itu kurang tahu. Nah, itu dia Mbak Ayu. Oh, jual kemana itu ya? Jualan nanti dicampur dulu pertanyaannya. Ya. Yang saya penasaran Mbak Ayu, punten nih ngeduluin nanya. Tadi kan untuk plastik sendiri kan butuh dicuci banyak kan? Ya. Nah, itu airnya tetap dari supply normal van-nya si Ivar kah? Atau air limbah yang diproses saja itu bisa dipakai? Enggak, itu air keran. Biasa sama yang kita minum? Air keran. Oke. Ya. Mas Doni kayaknya tadi. Atau ini nih, Wibi ada pertanyaan. Ban bekas. Banyak kan di Norway kita produksi ban bekas. Mau di gimana biasanya proses ban ini? Oh, kurang tahu ya. Kalau di Iwar sih nggak ada ya. Ditampung. Mungkin dikirim ke negara-negara berkembang, nanti di sana divulkanisir lagi, dibikin lagi urat-uratnya. Jadi sendal. Dijual lagi. Sendal jepit. Jadi sendal jepit atau apa. Swallow. Ya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Fokus ke tadi dia ada nyebut juga di videonya kayak dia produksi listrik juga. Ya, jadi listrik juga ya tadi ya. Ya. Cuman gimana prosesnya itu kurang atau tahu. Dia dari, karena kalau tadi Mbak Ayu bilang dia provide heating kan. Jadi mungkin dari dump, dari heat air panasnya itu yang konversi, entahlah. Ya. Cuman kalau yang saya tahu sih kalau yang biogas itu yang beli cuma satu, Lisa. Jadi kita kerja sama Lisa, jadi Lisa yang ambil, yang beli biogas yang kita hasilkan. Itu distribusinya pakai truk tadi ya? Ya. Dan itu kalau nggak salah Columbus juga biogas sekarang atau elektrik ya? Saya lupa. Oh, dulu biogas, sekarang elektrik kalau nggak salah. Si bis. Mungkin kurang tahu kalau pas. Tapi sih kalau pas nanya sih waktu itu sama Lisa diapain? Jadi sama Lisa itu dibuat emang buat transportasi, jadi buat mobil, terutama kayak mobil gede gitu. Itu yang pakai. Ini Surya nanya, minyak goreng sebaiknya dibuang kemana? Ya, minyak goreng itu kan sekarang disaraninnya kan ditampung. Minyak goreng yang udah dipakai kan ditampung di botol plastik, terus nanti itu dibuang ke res afal. Res afal masuknya. Ya. Dibuang ke res afal. Jadi jangan buang di matafal. Jangan buang di matafal ya. Tadi ada pertanyaan Sangga yang mungkin terlewat dari Arswendi, apakah kontrak Ivar dengan komune itu ada jangka waktu tertentu? Terus kalau sudah jadi terbentuk BUMD-nya, bagaimana menentukan pihak swasta mana yang dapat kontrak
investasi di IFAR gitu. Oh, kalau swastanya aku kurang tahu ya. Cuman kayak kalau sekarang sih yang lebih dominan tuh kayak dari komunanya sendiri. Karena kayak kita tuh kayak ngebantu komuna untuk gimana memfasilitasi air minum, limbah, sampah, kayak gitu. Ya. Tapi dia ada kontraknya sih tak terbatas ya, karena sebenarnya kita itu juga punya si komuna gitu. Gitu. Saya penasaran, pihak swastanya siapa aja yang di dalam IFAR ini? Kalau dulu itu salah satunya Lisa. Oke. Ya, tapi nggak tahu sekarang masih apa enggak gitu loh. Karena kan berubah-ubah terus. Cuman yang sudah pasti punya itu si komuna. Komuna yang tadi 12 orang. 12 komuna. Ya. Sudah ini setengah Ayu, dua. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Kalau suntikan itu dibuang kemana atau limbah padat rumah sakit? Suntikan rumah sakit. Mungkin kayak yang tadi yang di Forus itu. Jadi nanti sama mereka kan disortir kan, kalau suntikan itu kan ada kayak jarumnya kan. Dan tadi kan kayak misalnya kayak ada metal yang kayak apa ya istilahnya. Jadi dari sensornya itu nanti yang misahin. Jadi masuknya dia nanti ke sensor yang di Forus kalau yang limbah rumah sakit. Ya. Sama tadi kan Mbak Ayu pernah bilang kayak ini satu-satunya orang Asia yang kerja di IFAR. Yang di Mershavik. Di Mershavik. Oke. Jadi ketika ketemu ini apa wastewater engineering forum gitu, itu ada ketemu teman Indonesia lain nggak? Kalau yang di forum wastewater engineer-nya itu belum ketemu ya, cuman pernah ada kayak project meeting. Itu ada ketemu Mas Raspati. Mas Gema. Ya, terus sama Resti. Ya, Resti ini lagi PhD di NTNU. Oke. Tapi ini menarik banget ya. Selama kita nge-flush toilet, ini industrinya bakal jalan terus. Ya. Oke. Teman-teman, ada yang masih penasaran? Maksudnya apa nih Mbak Ayu siap-siap ditelepon Jokowi? Tadi Pak Hendra yang nanya itu dari KBRI. Gitu, jadi langsung di-report ke Pak Todung, langsung ke Pak Jokowi. Demikian. Oke. Siap populer. Belum siap populer saya. Masih harus banyak belajar. Sama semua kita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudahi dulu. Ada lagi yang masih penasaran? Kalau nggak, nanti silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, bisa dilempar ke Mbak Ayu lewat forum Meet and Learn juga, biar kita semua bisa sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Update CV. Iya. Tentunya banyak instrumen-instrumen canggih di sini di IFAR ini, Mas Doni. Jadi, jadi ya, terima kasih banyak Mbak Ayu waktunya sharing ilmunya sama kita semua. Alhamdulillah kita jadi sedikit lebih mengerti air yang kita minum dari mana, atau limbah yang kita produksi tiap hari larinya kemana, dan bagaimana pengolahannya. Ya. Itu saja. Semoga lancar-lancar terus karirnya di IFAR. Amin. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ayu, Kang Sangga, Seko. Waalaikumsalam. Ayu, tadi ada satu pertanyaan yang kalau boleh Ayu bisa mungkin cari jawabannya, itu yang biaya air per liter yang itu ya yang di IFAR. Nanti kalau misalkan ketemu boleh nanti diinfokan di WA group, nanti bisa di forward ke teman-teman. Ya, ini maksudnya biaya pengolahannya, produksi. Oke. Ya. Jadi karena dengan semua jadi investasi biaya listrik, di zone gitu-gitunya ya.
dengan investasi di awal, dengan biaya operasi tiap bulan gitu, bakal jatuh Sebenarnya ke per galonnya berapa gitu sebenarnya? Oke. Ya, sebenarnya kalau dibilang Iwar itu bukan perusahaan yang mencari keuntungan sebenarnya. Ya, karena kita itu sebenarnya nggak ada untung apa-apa gitu. Kita itu hanya memfasilitasi air minum, wastewater, sampah, dan gimana improvementnya gitu. Yang kasih kita uang ya kayak komuna gitu. Ya, Kayaknya ini pertanyaan referensi, ini pertanyaan dari Wendy. Jadi mungkin Ya. dia pengen dapat info kalau kita membuat fasilitas seperti ini di Indonesia, kira-kira biayanya berapa, operasionalnya, terus investasinya berapa gitu. Jadi mungkin Wendy udah thinking gimana kalau itu di Indonesia seperti itu gitu kali. Nah itu Wendy muncul lagi, silakan Wendy di elaborate. Saya thinking engineer, masih thinking proses gitu, belum thinking harga ya. Karena kita pikir pikir big frame-nya dulu, karena memang seperti Mbak Ayu bilang kan tidak semuanya bisa dipaksakan ke Indonesia. Ya. Jadi kalau ini works di Stavanger di Norway ya mudah kita bisa coba aplikasikan di Indonesia. Ya. Dan kita gunain salah satu, mudah-mudahan kita bisa berprogres membawa hal-hal yang positif dari Norway ini ke Indonesia. Ya. Sebenarnya sih kalau misalnya ada project atau apa gitu di Indonesia, saya siap bantu yang saya bisa bantu, misalnya ilmu atau apa gitu, ada proses atau apa, saya siap bantu. Cuman nih kalau dari pengetahuan saya sendiri, proses Iwar wastewater ya yang di Eseniat yang di Mersjavik dengan bioproses ini udah proses yang paling murah dan dengan hasil yang paling bagus. Iya. Ya, cuman ya itu jadinya dia sensitif banget karena kita kan mainnya sama bakteri gitu. Iya. Benar Mbak Ayu. Mudah-mudahan itu bisa kita coba aplikasikan di Indonesia lah. Ya. Ya. Terima kasih banget ini komunitas Stavanger sudah ngajak yang dari Oslo juga. Sama-sama senang Mas Wendy bisa bergabung. Terima kasih banyak Ayu, juga Sangga yang memfasilitasi sehingga acara diskusi ngobrol santai ini bisa berlanjut. Ya. Alhamdulillah nih kita acara Meet and Learn ini masih terus bisa jalan terus walaupun nggak rutin sebulan sekali, tapi mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kalau ada topik yang pengen menarik, dan semuanya tentunya bisa jalan tidak lain karena ada kesukarelaan ya dari teman-teman yang bersedia membagi ilmunya gitu. Jadi sesuatu pengetahuan dasar yang kita punya bisa jadi sesuatu yang berharga untuk teman-teman yang lain. Intinya saya meyakini itu sih. Jadi mudah-mudahan knowledge sharing ini juga jadi bola positif yang terus bergulir gitu di sesama kita dulu, terus nanti siapa tahu itu bisa memberikan ide dan inspirasi juga buat sedikit demi sedikit perbaikan di tanah air, gitulah idealnya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Yo, makasih semuanya. Izin pamit. Mari. Ya.